Pernah nggak kamu merasa lelah? Bukan karena kamu nggak cinta, tapi karena kamu terus jadi satu-satunya yang berjuang? Kamu sabar, kamu bertahan, kamu pernah menurunkan harga diri demi mempertahankan seseorang yang bahkan tidak pernah benar-benar takut kehilanganmu. Dia pikir kamu akan terus mengejar, memohon, bahkan mungkin menangis lagi seperti dulu. Dia pikir kamu lemah, tapi ternyata justru diamu yang jadi titik balik segalanya ketika kamu memutuskan untuk berhenti bicara, berhenti menjelaskan, berhenti mencari. Itu bukan tanda kamu menyerah, tapi tanda kamu sudah selesai. Diam, itu bahasa paling tajam yang tidak bisa dibalas. Itu bentuk kekuatan paling dalam, yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang benar-benar kuat. Dan saat kamu diam, dia mulai merasa aneh. Awalnya biasa saja, tapi lama-lama, dia resah. Kenapa kamu gak lagi mengecek dia? Kenapa kamu gak muncul seperti biasa? Kemana suara yang dulu selalu menenangkannya? Kenapa? Sepi ini terasa seperti hukuman. Dia tak sadar bahwa selama ini kamu adalah ketenangan yang dia remehkan. Dan sekarang keheninganmu menjadi gemuruh yang mengoyak pikirannya. Saat kamu diam, justru itulah saat dia mulai dihancurkan oleh egonya sendiri. Bukan karena kamu membalas dendam, tapi karena kamu memilih untuk menjaga harga dirimu sendiri. Video ini adalah tentang mereka yang pernah diremehkan, tentang kamu yang pernah dibiarkan menunggu sendirian, tapi akhirnya bangkit tanpa kata, tentang kamu yang pernah memohon, tapi kini memilih diam dan melangkah pelan, tanpa berpaling lagi. Ini bukan hanya tentang hubungan, ini tentang kekuatan mental, tentang rasa cukup, tentang mencintai diri sendiri, lebih dari mempertahankan yang menyakitkan, dan percaya, kamu tidak kehilangan siapa-siapa. Merekalah yang kehilangan seseorang yang tulus, tapi terlambat menyadari. Tonton video ini sampai habis, karena bisa jadi, ini bukan hanya kisah dia, tapi kisah kamu juga. Nomor 1, kekuatan menghilang. Dia mengharapkan reaksi, dia mengharapkan kemarahan, tangisan, atau mungkin serangkaian pesan panjang yang memohon penjelasan. Dia pikir Anda akan berjuang, akan mempertanyakan, akan mencoba meyakinkannya untuk berubah pikiran. Tetapi sebaliknya, dia tidak mendapatkan apa-apa. Keheningan yang tiba-tiba itu tidak hanya mengejutkan, itu menghantui. Karena inilah kebenaran yang jarang diakui. Manusia tidak menghargai apa yang mereka anggap akan selalu ada. Selama dia tahu bahwa Anda ada di sana, menunggu di balik bayangan, dia tidak perlu merindukan Anda. Dia tidak memiliki alasan untuk mempertanyakan keputusannya. Tidak ada ruang untuk ragu, tidak ada kekosongan yang perlu diisi. Tetapi saat Anda menghilang, benar-benar menghilang, semuanya berubah. Tiba-tiba prediktabilitas yang selama ini memberinya rasa aman lenyap. Anda bukan lagi seseorang yang bisa ia anggap remeh. Anda bukan lagi seseorang yang tersedia kapan saja dia ingin melihat ke belakang. Menghilang bukanlah kelemahan, itu adalah ekspresi kekuatan tertinggi. Menghilang bukan tentang menyerah, itu bukan tanda kekalahan. Justru, itu adalah langkah paling kuat yang bisa Anda lakukan. Karena itu memaksanya untuk duduk dengan kenyataan pilihannya, untuk menghadapi konsekuensi dari keputusannya, dan untuk benar-benar merasakan hilangnya seseorang yang dulu begitu dekat dengannya. Dia pikir Anda akan mengejar, tetapi sebaliknya, Anda menunjukkan sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Anda tidak membutuhkannya. Dan inilah sesuatu yang perlu Anda pahami. Saat seseorang yang mengira dirinya begitu berpengaruh terhadap Anda menyadari bahwa Anda tetap baik-baik saja tanpanya, sesuatu mulai bergeser di pikirannya. Dia mulai bertanya-tanya, mulai meragukan keputusannya, mulai mengulang kembali semua momen di mana dia mungkin telah meremehkan Anda. Itu bukan sekadar rasa penasaran, itu adalah ketakutan yang merayap perlahan. Dia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku membuat kesalahan? Dia mulai memutar ulang hubungan itu di dalam kepalanya, mencari tanda-tanda bahwa mungkin dia telah salah membaca Anda, bahwa mungkin dia telah melewatkan sesuatu. Dia mulai bertanya-tanya apakah dia telah menganggap Anda terlalu biasa, dan pikiran itu mulai menghantuinya. Tetapi inilah kuncinya. Ini hanya berhasil jika Anda sungguh-sungguh. Jika diam Anda hanyalah taktik, jika Anda menghilang hanya untuk memancing reaksinya, jika di balik semua ini Anda diam-diam masih menunggu dia kembali, maka Anda sudah kalah bahkan sebelum permainan dimulai.
Karena kekuatan sejati tidak datang dari permainan manipulatif. Kekuasaan sejati datang dari benar-benar melepaskan. Dari memahami bahwa nilai Anda tidak pernah berkurang hanya karena seseorang gagal melihatnya. Dari menyadari bahwa menjauh bukan tentang membuatnya merindukan Anda, tetapi tentang menghormati diri sendiri. Ini tentang memastikan bahwa Anda tidak akan pernah merendahkan diri untuk seseorang yang tidak cukup menghargai keberadaan Anda. Jadi menghilanglah, bukan karena Anda ingin dia mengejar, bukan karena Anda ingin membuktikan sesuatu, bukan karena Anda sedang bermain-main, tetapi karena energi Anda, waktu Anda, dan kedamaian Anda adalah hal-hal yang tidak akan pernah Anda mohon untuk dihargai. Anda tidak akan pernah membiarkan diri Anda jatuh ke dalam siklus penderitaan yang hanya menguntungkan orang lain. Anda tidak akan pernah mengejar seseorang yang tidak melihat nilai Anda dengan jelas sejak awal. Karena seseorang yang benar-benar layak tidak perlu diyakinkan untuk tinggal. Dia pikir Anda akan memohon, dia pikir Anda akan menghancurkan diri sendiri. Dia pikir Anda akan menunggu di sana dengan harapan bahwa suatu hari dia akan melihat nilai Anda. Tetapi kenyataannya Anda sudah selesai, Anda sudah melepaskan. Dan sekarang, diam Anda berbicara lebih keras daripada kata-kata apapun. Jika Anda sudah selesai mengejar bayangan masa lalu, jika Anda siap untuk mengambil kembali kekuatan Anda, tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan notifikasi, dan komentar di bawah. Aku tidak mengejar, aku menarik. Nomor 2, kendalikan. Apa yang bisa Anda kendalikan, abaikan sisanya. Dia pergi, dia membuat pilihannya, dan sekarang Anda berdiri di persimpangan jalan dengan 2 pilihan di tangan Anda. Menghabiskan energi mencoba mengubah apa yang sudah terjadi, atau mengalihkan seluruh energi itu ke sesuatu yang benar-benar melayani Anda. Pria yang kuat tidak menyia-nyiakan waktunya pada hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Dia memahami satu prinsip mendasar dalam hidup. Ada hal-hal yang berada dalam kendali Anda, dan ada hal-hal yang tidak. Saat Anda belajar membedakan keduanya, saat Anda berhenti membuang waktu dan tenaga pada sesuatu yang di luar kuasa Anda, itulah saatnya Anda menjadi tak tersentuh. Tidak ada satu pun keputusan eksternal yang bisa menggoyahkan fondasi Anda. Tidak ada satu pun tindakan orang lain yang bisa menentukan harga diri Anda. Anda tidak bisa mengendalikan perasaannya, tidak bisa mengendalikan keputusan yang telah dia buat, tetapi ada satu hal yang sepenuhnya berada dalam kendali Anda. Bagaimana Anda merespons? Bagaimana Anda membawa diri Anda setelah ini? Apakah Anda akan menjadi pria yang membiarkan kepergiannya mendefinisikan nilai diri Anda? Atau Anda akan menjadi pria yang justru tumbuh lebih kuat dari pengalaman ini? Apakah Anda akan membiarkan kesedihan menelan Anda, atau Anda akan bangkit dengan ketabahan yang tidak tergoyahkan? Berhentilah terlalu banyak berpikir. Berhentilah mengulang kembali setiap percakapan, setiap pesan teks, setiap momen kecil, berharap menemukan jawaban tersembunyi yang bisa memberi Anda penutupan. Anda tidak membutuhkannya. Ketika dia memutuskan untuk pergi, dia membawa serta kejelasan itu. Dia telah berbicara dengan tindakannya, dan sekarang tugas Anda bukan lagi mencari alasan, tetapi fokus pada satu hal yang masih dalam kendali Anda, diri Anda sendiri. Setiap detik yang Anda habiskan untuk memikirkan dia adalah detik yang dicuri dari perkembangan pribadi Anda. Setiap energi yang Anda buang untuk mengkhawatirkan apa yang mungkin terjadi adalah energi yang bisa Anda gunakan untuk membangun masa depan yang lebih kuat. Karena seorang pria yang menguasai emosinya, dia menguasai hidupnya. Dan inilah perbedaan utama antara mereka yang lemah dan mereka yang kuat. Pria yang lemah membiarkan keadaan luar menentukan dirinya. Mereka membiarkan keputusan orang lain mengguncang keseimbangan mereka. Tetapi pria yang kuat, dia memahami bahwa kontrol sejati datang dari dalam. Dia tidak mengemis, dia tidak menunggu, dia tidak berharap pada sesuatu yang sudah berlalu. Sebaliknya, dia berdiri tegak dan fokus pada jalannya sendiri. Dan inilah bagian yang paling ironis. Saat Anda berhenti mencoba mengendalikan hasilnya, saat Anda benar-benar melepaskannya, saat itulah kekuatan bergeser. Saat itulah dia mulai memperhatikan. Karena sementara dia mengharapkan Anda untuk berjuang, untuk tetap berpegang pada masa lalu,
Anda melakukan sesuatu yang jauh lebih mengejutkan. Anda melangkah maju tanpa ragu. Keputusan Anda untuk tidak menoleh ke belakang bukan hanya menunjukkan kekuatan, tetapi juga membuktikan bahwa Anda adalah tipe pria yang tidak bergantung pada validasi orang lain. Dan itu, lebih dari apapun, adalah sesuatu yang tidak pernah dia persiapkan. Dia pikir Anda akan menunggu. Dia pikir Anda akan berdiam diri dalam penderitaan, menantikan saat dia mungkin berubah pikiran. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Anda memilih diri Anda sendiri. Karena pada akhirnya, ini bukan lagi tentang dia. Ini tentang Anda. Ini tentang bagaimana Anda akan membangun kembali diri Anda dari titik ini. Ini tentang bagaimana Anda tidak lagi membuang energi untuk apa yang tidak bisa dikendalikan. Anda tidak lagi bermain dalam permainan yang tidak menguntungkan Anda. Anda tidak lagi mencoba mengubah pikiran seseorang yang telah menunjukkan kemana hatinya sebenarnya berada. Sebaliknya, Anda berinvestasi pada diri sendiri. Anda menyalurkan energi itu ke dalam pertumbuhan pribadi, ke dalam membangun versi diri yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih tahan banting. Anda mengalihkan fokus dari mengapa dia pergi menjadi bagaimana saya bisa menjadi pria terbaik yang bisa saya jadi. Karena di akhir perjalanan ini, bukan dia yang menentukan kebahagiaan Anda, bukan dia yang memegang kendali atas hidup Anda. Satu-satunya orang yang memiliki kendali penuh atas jalan yang Anda tempuh adalah Anda sendiri. Jadi, jika Anda sudah selesai membuang-buang energi untuk sesuatu yang berada di luar kendali Anda, jika Anda siap untuk menarik kembali kekuatan Anda dan mengalihkan fokus Anda ke dalam, tulis komentar di bawah. Aku menguasai diriku sendiri, aku menguasai hidupku. Nomor 3, ketidakpedulian. Itu magnetis. Tidak ada yang lebih meresahkan seseorang selain menyadari bahwa mereka tidak lagi memiliki kendali atas emosimu. Dan itulah yang dilakukan ketidakpedulian. Ia mencabut kekuatan yang dulu mereka miliki atasmu. Dia berharap kau masih peduli, masih memperhatikan, masih menggantungkan harapan, dan masih terpengaruh oleh ketidakhadirannya. Tetapi saat dia melihatmu sekarang, tidak ada reaksi. Tidak ada keputusasaan, tidak ada tanda-tanda bahwa dia bahkan terlintas dalam pikiranmu. Dan justru itulah yang membuatnya gila. Pahamilah ini. Emosi menciptakan keterikatan. Setiap kali kau bereaksi, baik itu dengan kemarahan, kesedihan, atau bahkan kepahitan, kau masih menunjukkan bahwa dia memiliki pengaruh atas dirimu. Selama dia tahu bahwa tindakannya masih memengaruhi keadaan emosimu, dia tidak akan merasa kehilangan. Tetapi begitu kau melepaskan diri, begitu kau menunjukkan ketidakpedulian, segalanya berubah. Kekuasaan berpindah tangan. Tiba-tiba dialah yang mulai mempertanyakan keputusannya. Dia mulai bertanya-tanya, apakah dia pernah benar-benar mencintaiku? Apakah dia sudah menggantikanku? Aku tidak sepenting itu baginya? Ketidakpedulianmu membuatnya harus duduk sendiri dengan emosinya. Tanpa reaksimu, tanpa perhatianmu, tanpa dirimu di sana untuk memberinya kepastian, dia mulai merasakan kehampaan yang ia ciptakan sendiri. Untuk pertama kalinya dia dipaksa untuk menghadapi keputusan yang telah dia buat tanpa memiliki kendali atas bagaimana kau meresponsnya. Dan inilah bagian paling mengejutkan. Ketika seorang wanita mulai merasa kehilangan pegangannya padamu, dia akan menguji dirimu. Dia mungkin tiba-tiba memposting sesuatu yang tampaknya ditujukan kepadamu, sekadar melihat apakah kau masih memperhatikannya. Dia mungkin mengirim pesan acak, mencoba menciptakan percakapan yang tidak berarti hanya untuk mengukur apakah kau masih peduli. Dia mungkin bahkan mencoba membangkitkan rasa cemburumu dengan cara yang halus, berharap mendapatkan reaksi darimu. Tetapi pria yang memahami nilainya tidak akan jatuh ke dalam perangkap ini. Dia tetap tak tersentuh karena dia tahu bahwa kekuatannya terletak pada ketidakpeduliannya yang tulus. Ketidakpedulian bukanlah sekadar tindakan atau trik psikologis. Itu bukan permainan yang kau mainkan dengan harapan dia akan kembali. Ketidakpedulian yang sejati adalah keadaan pikiran. Itu adalah kesadaran bahwa kau tidak membutuhkan validasinya untuk merasa berharga, bahwa kepergiannya bukanlah sebuah kehancuran, tetapi sebuah pembebasan. Itu adalah pengakuan bahwa kebahagiaanmu tidak pernah terletak pada persetujuannya, dan dengan atau tanpa dia, kau akan tetap baik-baik saja.
Dan inilah yang membedakan pria yang kuat dari pria yang lemah. Pria yang lemah mencoba mencari cara untuk membuatnya menyesal. Dia berpura-pura tidak peduli, tetapi diam-diam masih berharap, masih menunggu, masih mencari tanda-tanda bahwa dia akan kembali. Tetapi pria yang kuat benar-benar melepaskan. Dia tidak sekadar diam, dia benar-benar berhenti peduli. Dia tidak membutuhkan alasan untuk terus maju, karena dia telah menyadari bahwa hidupnya tidak pernah bergantung pada satu orang saja. Ketika kau benar-benar mewujudkan energi ini, dunia bisa merasakannya. Bukan hanya dia, tetapi semua orang di sekitarmu. Orang-orang mulai memperhatikan perubahan dalam dirimu. Mereka melihat bagaimana kau tidak lagi bereaksi terhadap hal-hal yang dulu mengganggumu. Mereka melihat bagaimana kehadiranmu menjadi lebih kuat, bagaimana energimu tidak lagi terseret oleh emosi yang tidak perlu. Dan inilah yang membuatmu menjadi magnet. Karena ketika kau tidak lagi mengejar, ketika kau tidak lagi mencari validasi, kau mulai menarik. Dan bagian terbaiknya, saat dia menyadari bahwa dia kehilangan pria yang tidak lagi peduli, saat itulah penyesalan mulai menghantui dirinya. Karena tiba-tiba dia tidak lagi memiliki kekuatan atasmu. Tiba-tiba dia bukan lagi pusat duniamu. Dan inilah yang paling tidak dia harapkan, kau melanjutkan hidup seolah-olah dia tidak pernah ada. Ketidakpedulian bukan tentang membalas dendam. Itu bukan tentang membuatnya menyesal. Itu tentang mencapai titik di mana kepergiannya tidak lagi relevan bagi hidupmu. Ini tentang menjadi begitu kokoh dalam dirimu sendiri sehingga kau tidak lagi mencari jawaban di luar dirimu. Ini tentang memahami bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam, bukan dari orang lain. Jadi jika kau telah selesai mencoba membuktikan nilaimu kepada orang-orang yang tidak pernah melihatnya, jika kau telah selesai bermain dalam permainan yang tidak menguntungkanmu, jika kau siap untuk menjadi pria yang benar-benar tak tergoyahkan, tekan tombol suka, berlangganan, nyalakan notifikasi, dan komentar di bawah. Aku tak tergoyahkan. Nomor 4, ketika dia menyadari kau pergi untuk selamanya. Pada awalnya dia tidak terlalu memikirkannya. Dia berasumsi bahwa kau hanya memberinya ruang, mungkin sedang menjilati lukamu, menunggu saat yang tepat untuk mengulurkan tangan kembali. Mungkin dia berpikir kau hanya sedang marah, terluka, atau membutuhkan waktu untuk menenangkan diri sebelum akhirnya kembali kepadanya seperti sebelumnya. Tetapi hari-hari berlalu, minggu berganti bulan, dan tiba-tiba kenyataan menghantamnya dengan keras. Kau benar-benar pergi. Saat itulah sesuatu yang tidak pernah dia duga mulai terjadi. Awalnya hanya perasaan samar, perasaan bahwa ada sesuatu yang berbeda, bahwa ada sesuatu yang hilang. Tetapi seiring berjalannya waktu, perasaan itu berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Sebuah kekosongan yang tidak bisa diisi oleh siapapun. Karena sebenarnya, dia tidak pernah benar-benar berpikir bahwa kau akan menghilang sepenuhnya. Dia berasumsi bahwa kau akan tetap berada dalam orbitnya, bahwa kau akan tetap menjadi pilihan yang bisa ia akses kapan saja, bahwa kapanpun dia merasa siap, dia bisa kembali kepadamu dan kau akan menyambutnya dengan tangan terbuka. Tetapi ketika dia akhirnya menoleh ke belakang dan menyadari bahwa kau benar-benar sudah tidak ada lagi, itulah momen ketika penyesalan mulai menggerogoti dirinya. Kebanyakan pria membuatnya terlalu mudah. Mereka membiarkan diri mereka tetap dapat diakses, tetap responsif, tetap hadir dalam hidupnya, meskipun hanya di pinggiran. Mereka tetap membuka pintu, bahkan jika hanya sedikit. Mereka merespons ketika dia tiba-tiba menghubungi mereka. Mereka terpancing oleh sinyal kecil. Mereka membiarkan harapan itu tetap hidup. Dan selama dia merasakan bahwa mereka masih ada di sana, masih bisa dia jangkau kapan saja, dia tidak benar-benar merindukan mereka.